lihat aja ke belakang kayak ada yang ngikutin. Pas lihat ke depan, adik-adik saya, saudara saya udah jauh, lari lagi saya, ikutin lagi. Jadi pengennya tuh gitu ya. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir, kalau kita lama belakang lihat belakang pas gini nggak ada jalan gimana. Dari situ gang saya bikin, wah udah mepet aja, kita rapat aja bikin jalannya gitu ya. Dari situ ada juga anak yang kedua dari kakak saya yang di depan bilang, ada yang bilangin memang jalan, ada yang bisik gitu ya. Memang jalan sini, hah? Kata kakak saya yang di belakang, muncul basuhan, naon? Udah saya mati ngomong naon? Tapi kan tadi bilang emang jalan. Tuh ngomong. Itu guys, karena mungkin karena kita sunyi. Saat masuk hutan kita tidak ngobrol guys, kita tegang. Mistisnya juga ada. Mistisnya, ya itu yang saya rasakan saat saya masuk ke hutan. Kok ada yang kayak ngikutin gitu. Nah, di situ berhentinya kakak saya cari jalan. Itu kita nggak tahu udah di mana guys, nggak tahu, karena kita juga tidak punya peralatan. Kita ngecek kita ada berada di mana, kita nggak tahu kenapa nih guys ya. Emang tersompral sih, tapi guys dua balikan tadi dia datang nanti jalannya ke pertigaan tadi. Mudah-mudahan pindah jalan yuk, sugan-sugan tuh yuk guys, dia nyasar deh gak kurilingan. Come on yuk. Tadi asal jalan tadi ya, dua balikan ya. Jadi di mana tuh? Guys. Iya, di mana jalannya? Kita kukurilingan guys. Sabahna kayak gitu. Itu perapatan tadi tuh. Baik ya jalannya. Wow. Itu, ayo ke mana Nah, tahunya kita udah di tengah hutan yang memang susah banget buat jalan juga guys. Jadi kayak kita terbawa suasana mistisnya itu, jalannya itu kayak kita cek bahasa Sunda orang teh dilingungkeun jadinya. Kita tidak berpikir kita sompral awalnya, kita tidak berpikir kita melanggar adat-adat daki Gunung Sawah guys. Dan memang awalnya saya nggak tahu ada kejadian-kejadian gimana daerah Gunung Sawah, karena saya pertama Gunung Sawah. Berhentinya kakak saya di depan bikin jalan karena apa? Karena tertusuk. Tangannya itu tertusuk sama ya cucuk lah kayak gitulah ya, kecil tapi wah darahnya, wih. Kalau saya lihat wow. Jadi tangannya tuh mungsat kayak darahnya tuh guys. Jadi kayak kakak saya tuh, wah astagfirullah. Di situ kakak saya berhenti. Kita samperin. Kenapa jarum tapi darahnya, wah kita cari apa-apa. Nah dari situ saya sadar, udah nggak sanggup, udah yang bikin kepala, bikin jalan, udah ke kakak saya yang nomor 2. Ya di situ diberaniin, ayo jalan mana tuh. Kita kalau kalian tahu, kita itu naik daki itu kan apa, tebing gitu, muncul bahasa Sunda gawir. Kita bikin jalan, terus kita pegangan tangan, takut ada yang terpisah ya guys. Kakak saya yang depan, jalannya itu cepat sampai kita yang tengah itu nggak tahu. Berapa kali dia nyaut, nah kita nggak, sebenarnya kita nggak terpikir kalau kita bilang gimana kalau ada suara lain, daerah lain yang nyaut, kita kan masuk ke sana. Di situ kita disesatkan. Tapi alhamdulillah yang nyaut itu memang kakak saya. Kita bikin jalan. Wow. Ada juga pohon besar. Kita lewati pohon besar itu guys. Saringin yang memang besar banget lah. Lewat aja di siang hari karena mungkin suasana mencekamnya di hutan. Sumpah, merindingnya bukan di sini aja guys, yang saya rasakan sampai ke muka-muka guys, kayak gimana lah ya, kayak ada sesuatu di pinggir tuh, kayak kita tuh
nyenggol siapa gitu, nyenggol sesuatu gitu kan mistisnya. Nggak bilang, saya nggak bilang, ngomong cuma pengen cepet-cepet pulang. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Kita nggak bisa. Awalnya, tahulah saya bercanda-canda gitu guys. Di tengah hutan saat lewat pohon yang besar itu guys, sumpah ya Allah, ya Rabbi. Wah, campur aduk lah, berpikir halunya guys, saat merindingnya guys. Kalau anak kecil saya pengen nangis guys, sumpah. Di situ alhamdulillah kakak saya itu yang cari jalan, memang kita coba pegangan tangan guys supaya kita tidak terpisah, dan alhamdulillah kakak saya yang kedua itu dapat jalan guys. Nah itu jalan, memang kelihatan itu memang jalan guys. Yang kakak pertama saya itu bukan jalan guys, dan memang kita yang bikin jalan guys, nebangin pohon akar-akar yang lewat itu kita tebang-tebangin aja gitu. Kakak saya dapat jalan, alhamdulillah. Di situ mulai Allah, alhamdulillah ya Allah, ya Robi, alhamdulillah jadi pulang ya Allah. Puncak Basuna Gusti abdi teu tiasa ya Allah. Ayo semangat. Wah, kaki kita wah ada raut-raut wajah gembira gitu guys. Kemana nih? Kakak yang kedua itu yuk ngajak kita ke bawah aja. Udah kita pulang ke bawah aja. Dikarenakan waktu juga saat itu sekitar jam 2:30 lah guys. Jam 2:30 kita mau turun guys. Di situ kakak yang pertama saya, nah ini jalan yang benar ini. Jadi kemana? Nanya lagi jalan ke kakak saya yang pertama. Kakak saya ngajak kemana? Ke atas lagi guys. Tapi kenapa kita ngikut aja ke atas? Ayo semangat, ini jalan, ayo semangat, yuk. Berapa saat kemudian naik lagi gunung, itu nggak lurus guys, naik lagi guys, naik lagi. Mistis memang sudah nggak ada. Saat mistisnya itu saat pada saat lewatin bikin jalan ke tebing, pas nyampe di tebing, nyampainya kita di atas ada pohon besar. Nah di situ mistis kita. Pokoknya saya mah kayak yang nyenggol gitu lah guys. Soalnya ngerasain lah guys, kalau mencek bahasa Sunda mah muringkak nanti jeung kanu beungeut-beungeutnya tidak asa kandal gitu. Saat perjalanan selanjutnya kita nggak ngerasa mistisnya, nggak ada, memang nggak ada. Kita gembira aja. Nggak tahu kenapa kakak yang pertama itu ngajak ke atas lagi, ternyata apa guys, mentok lagi, nggak ada jalan lagi gitu. Yang herannya itu jalan memang jalan orang yang biasa jalan lah ya, jalan-jalan kalau ke gunung itu tahulah gimana jalannya ya guys. Nah ujungnya itu nggak ada, di atas itu ujungnya nggak ada, jadi kayak ya buntu aja gitu. Nah itu namanya mungkin di Puncak Basuna dilinglungkeun teh guys. Di situ kita wow, udah ya Allah. Nah itu eureun teh ditutup deui jalan teh ya Allah. Kadang kita tuh waktu beristirahat itu adzan asar. Waktu adzan asar guys. Saat kita berhenti dulu, nenangin pikiran dulu, di situ ambil keputusan gimana, ayo guys kita berangkat kita balik lagi ke jalan yang memang sudah ditunjukkan sama kakak yang kedua. Ya udah ganti, udahlah, udah nggak beres. Kakak saya yang pertama pikirannya itu mungkin sudah mencek bahasa Sunda mengespoin, karena menanyakan di pikirannya kemana jalan, karena saya pernah bikin jalan ke sini. Nah di situ kakak saya yang kedua, yuk bareng kita balik lagi ke jalan yang ke bawah gitu guys, nggak ke atas lagi, ke bawah. Nah, padahal kita berpikir semuanya ini mah mencek nama iya mah gunung keneh nu ieu, kela mun turunan deui ieu mah pasti ka gunung ieu deui kanu jalan nu tadi. Kita berpikir gitu guys. Keadaan waktu itu kita turun
Jam 4 setengah 5 turun. Ya Allah, kemana jalan ya Allah. Kita beranikan dulu. Tidak lupa juga kita sambil baca-baca yang kita tahu ya, baca-baca doa juga buat keselamatan kita ya guys. Nah, jam sekitar jam setengah 5 kita masuk hutan pinus gitu ya guys. Alhamdulillah. Nah, kalau kan ujungnya kalau pinus ini hutan yang belantara. Di pinus itu udah kawasan yang dilindungi atau bukan, yang sudah terjamah orang-orang gitu guys. Di situ ada jalan. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Pas lihat jam setengah 5, ya Allah, nuhun ya Allah, nuhun. Kita turun di mungkin pokoknya yang penting kita turun. Nyampainya di daerah mana, kampung mana, yang penting kita turun. Itu aja. Tapi kita berpikir positif. Kita berpikir 80% ini gunung kita. Ini jalur kita yang kita cari. Jadi kalau gunung kita yang kita cari itu yang di bawahnya itu pasti Kampung Negla. Gitu guys. Nah, terus ada dua orang guys. Dia lagi di Pinus gitu ya, memang kerjanya di sana. Ngobrol-ngobrol, wah kalau bahasa Sunda nih, gimana? Wah iya bahasa jelas nama orang kasasar jalan teh iya yang balik di ke gunung orang gitu nya ke daerah Negla. Kumanya daerah kan jalan kemana? Oh dia lurus belok kiri. Lurus belok kiri. Kalau lurus belok, kita berpikir kalau lurus belok kiri ke tempat yang tadi gitu guys. Tapi ternyata guys, waktu kita nanyain ini gunung mana, nih kalau posisi ini gunung, ini kita berangkat dari sini, tujuan kita ke sini guys, ya kita berada di mana? Di sini guys, di gunung jauh, ya Allah ya Robi, sumpah kita itu padahal kita kayak muter-muter di sini, di sana guys, di kanan di sini. Tapi pas kita keluar gunung yang memang jauh lah buat didaki guys. Jam setengah 5, ya Allah, tapi nggak apa-apa lah. Tapi kita sambil jalan berpikir kok kita sampai ke sini gitu. Padahal kita muter-muter perasaan di gunung sana aja, gunung di sebelah kanan ini. Mohon maaf, nanti kita dijelaskan di video ya gunung apa dan kita keluarnya di gunung apa gitu. Wah, apa-apa lah ya, jam setengah 5, jam 5, setengah 6. Nah, setengah 6 pertengahan perjalanan pulang, wah hujan guys, hujan. Kita cari tempat, wah kita lari-lari takut kehujanan, tapi memang ya harus kehujanan. Tapi alhamdulillah ada gubuk juga, ada gubuk ya, kita teduh aja di sana, berteduh aja sambil beristirahat. Itu perjalanan guys, di gubuk itu guys, ke bawahnya itu ada 1 jam lebih lah. Pokoknya nama guys ya, hujanan guys, bagi kita saung hujanannya di sini. Bagi saung heula Ya, gimana lah. dan alhamdulillah saat hujan kita di Nang Tayungan ada saung di sini guys. Ya, Durukan guys. kita ngiuhan ngadurukan dan jangan bilang-bilang mau kedang guys. Nanti kita hilangkan jejak ya guys. Subhanallah, barokallah, pokoknya gedangnya nikmat guys ya. Ini perjuangan kita untuk menuju rumah. Jadi ikuti terus. Nanti kita kukurusuk sambil leleuran ya. Nanti Rodotan ya. gedeblugan ya. Oke. Ya. Alhamdulillah saat ini Kalian ini guys. Kalian lihat tripod Nah, pakai ini kacang. ya cek ini. Alhamdulillah teu loba karasa enak we. Teu capek, teu hayang minum, teu naon. Enggak benar. Oke. Nah, itu hujanan. Oke. Lagi saat mah panen lagi maliknya sangat ngarasup kamera tuh. Aya ngasup kamera orang. Guys, hari ini kita mau nge-review guys. Kang Jajang jeung si Papa. Nge-review apa? Nge-review
Kan kain kita fokus mana bahasa hari Dulu kan guys. Hamil mau awi gitu. Dulu kan guys. Bisa lah. Udah depi kamu kuat. Kita atuh Vlog. Kita ngoleb ya. Kita mau collab sama siapa? Jejak si Gunung. Si Apple. Nah di situ kita nggak nyadar kalau kita udah mendaki gunung, melewati satu gunung guys. Mistisnya pas pulang guys, saat kita pulang, nah nggak tahu kenapa guys, kita itu saat turun itu guys, ya memang kayak adalah kok pengennya tuh lihat ke belakang. Perasaan saya mungkin halu gitu Mbak ya, tapi saat saya turun gunung, kita ucapkan alhamdulillah juga kita bisa diselamatkan. Nah disitu ketemu sama beberapa orang daerah sana ya, sambil nanya-nanya. Aduh, kebetulan kita ditanya ya sama bapak-bapak untuk berusaha Sundaman, di mana Jang? Nah, aduh Pak, terus mendaki gunung di tapi abis itu buka kumaha atau jual nanti gunung ti dieu da sebenarnya mah abi mah perasaan teh caket sanes gunung sanes balik ka dieu gitu. Emang si bapak orangnya memang tahu lah nih. Aduh kade Jang, awas Jang kalau ke Gunung Sawal itu jangan sompral gitu guys. Jadi ceritanya itu dulunya Gunung Sawal itu tempat, kalau bahasa sekarang mah base campnya itu para tentara guys. Jadi base camp para tentara, kalau nggak salah itu persenjataan juga di Gunung Sawal. Nah di situ kalau kita ketemu mah, kalau kita pas nemuin itu ada suatu makam juga, makam di tengah hutan, tapi nggak tahu kenapa kayak ada yang ngurus, bersih aja gitu guys. Nah itu pas wilayah tentara, daerah kawasan tentara yang berlindung, base camp ya para tentara zaman dulu gitu guys. Dan situ kita berpikir sambil ya Allah ya Rabbi, tadi tentara teh memang pendaki atau emang ada kaitannya sama zaman dulu ada penghuni tentara gitu guys. Nah, wah merinding. Pas itu kita merinding, kita takut ya Allah ya Rabbi, mungkin kita disesatkan sama mereka. Sampai sekarang sumpah tuh guys ya, sumpah itu pengalaman ya Allah. Kita berpikir tong ngikut atau tong milu wae itu kalembur gitu. Asa di tutur ya guys. Kita asa diikuti sama mereka. Yang paling mencurigakan ini orang yang lewat berdua tadi, yang tentara itu kenapa nggak nanya, nggak punten gitu, cuma lihat aja. Setelahnya pas yang diceritain sama bapak-bapak itu, sama bapak-bapak yang memang dulu tahu kisah dari Gunung Sawal. Situ juga tidak hanya tentara aja guys, di situ kita mulai tahu bahwa di Gunung Sawal itu banyak orang yang hilang dan sampai saat ini tidak ditemukan. Ada anak kecil hilang guys. Ya Allah ya Rabbi, ada anak kecil hilang sampai sekarang tidak ditemukan. Tapi kadang-kadang orang ada itu anak itu, tapi ada kayak ada yang ngasuh gitu guys. Ada anak orang, sering ada orang kebetulan lihat memang ada guys. Terus selain itu juga ada warga Negla, 4 orang ya, ada 4 orang loh, sampai nggak konsen saya, merinding sendiri, nyeritain sendiri suasana gini guys. Cuma ini jam berapa kalau nggak salah nih guys, jam berapa nih, jam 1 malam guys. Mesti saya biar dapet gue. Allahu Akbar. Ya, ada anak kecil
dan juga ada warga yang hilang beberapa hari, 2 hari baru diketemuin satu orang, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ada yang 1 minggu buat bukan diketemuin, tapi dia itu keluar di gunung mana gitu guys. Udah nggak tahu daerah mana itu guys, ada kejadian gitu guys. Dan pantangannya baru diterangin, kalau ke gunung jangan bilang asin, jangan nanyain jalan. Nah itu pantangan yang bikin kita tersesat guys. Dan juga ada kalau misalkan kita di tengah-tengah hutan ada yang ngasih minum, jangan guys, itu yang bisa menyesatkan. Padahal kita tuh keliling-keliling di sana aja gitu. Nah di situ mulai kita berpikir, wow ya Allah, kemarin tadi teh urang teh urang tadi nyebut asin, urang tadi nanyakan jalan. Nah di situ kita tahu bahwa tingkah laku kita yang menyesatkan kita sendiri guys. Ya mungkin mistisnya di hutan sawal cukup angker juga ya guys. Kalau di atasnya itu nggak tahu, kalau malam mungkin lebih saya nggak berani guys untuk ini menceritakan malam-malam juga, saya mau orangnya penakut. Nah di situ kejadian ambil poinnya guys, kalau mendaki gunung jangan ngomong sompral ya. Kita tahu adat-adat naik gunung. Nah ini pengalaman saya sendiri gitu. Jadi jangan sampai seperti saya disesatkan di hutan. Syukur alhamdulillah adzan maghrib lah ya, kita udah nyampe jalan yang sudah diaspal yang sudah jalan mobil lah, itu udah tenang. Kalau saat itu di jalan itu kakak saya udah tahu ini jalur ini. Alhamdulillah kita sekeluarga semuanya pulang dengan selamat. Cuman kekhawatiran, mistis yang kita dapat setelah saya tahu awal kisah dari Gunung Sawal gitu guys. Jadi buat kalian yang mau mendaki Gunung Sawal, nah itu jangan sampai sompral bilang gitu ya guys ya. Pengalaman saya tidak akan terulang kedua kali, tapi insya Allah saya akan mendaki lagi gunung di daerah Ciamis yang namanya itu Gunung Pasir ya, Pasir Ipis, daerah Gunung Pasir Ipis. Mistisnya juga ada dapat. Kita tidak malam-malam, siang aja, karena di hutan siang juga merinding guys, banyak gangguan gitu guys. Itu yang kita rasakan. Jadi setelah dari mendaki Gunung Sawal, kita selamat sampai rumah sekeluarga. Saat malam bercerita, sampai yang paling kecil tuh tidur terbawa mimpi guys, kayak yang ada yang ikut gitu guys. Pantesan yang kecil tuh nggak ngomong-ngomong guys. Tapi ya Allah ya, mungkin karena kita sudah kita pulang, saat di rumah kita berdoa syukur alhamdulillah gitu. Kalau misalkan ada yang kesenggol atau apa-apa mohon dimaafkan. Kalau ada yang ikut cukup udah silakan untuk pulang lagi gitu guys. Kita berdoa mengucapkan syukur alhamdulillah kita bisa selamat sampai rumah. Kisah dari video ini kalau menurut saya mistisnya wow ya, dapat banget guys, karena saya sampai sekarang merinding juga menceritakannya guys. Itu aja persembahan video di Kukurusuk, pengalaman saat mendaki Gunung Sawal. Tunggu lagi video selanjutnya dari tim Kukurusuk. Pokoknya terima kasih yang selalu nonton setia tim Kukurusuk. Jangan lupa yang baru nonton subscribe, like, dan komen ya. Selamat, kalau sekarang malam ya, selamat malam, selamat berjumpa lagi nanti di video selanjutnya di
Kukurusuk Tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.